Ini soal ujian kemarin ya. Coba kita lihat yang satu soal pilihan berganda. Ini lumayan banyak juga yang salah. Ya ini mesti dipikir dengan jelas. Setiap kata ini pengertiannya memang punya nuansa yang berbeda di sini. Di sini ini sama dengan slide yang kita udah bicara waktu itu. Coba tampilkan slide-nya waktu itu. Ini jadi kotak itu bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Kalau box V dibaca sebagai necessary true, artinya memang seharusnya demikian, maka diamond V menjadi mungkin, ya demikian. Kalau box V-nya dibaca sebagai mengetahui, tahu, agent Q tahu bahwa V benar, dan box V dibaca sebagai agent Q tahu benar, maka diamond V itu diturunkan di bawah menjadi setahu Q. Setahu Q, V-nya benar. Jadi yang jawaban benar adalah our agent Q know atau setahu. Jadi bisa saja agent Q-nya tidak tahu, tapi setahu dia V-nya true. Jadi dia itu kan terjemahan dari box itu kan adalah negasi diamond negasi, ya itu. Jadi kita tahu dulu itu dari box itu gimana tulisannya di sini. Bisa. Jadi kalau V itu samanya dengan ini. Jadi kalau box V, bahwa agent Q tahu bahwa V, ya, terjemahnya kan jadi bahwa agent Q tidak tahu bahwa tidak V. Ya. Jadi Q tidak tahu bahwa tidak V. Kalau dia tidak tahu bahwa tidak, berarti setahu dia V itu benar. Ya. Saya tidak tahu bahwa sesuatu tidak terjadi, berarti setahu saya sesuatu itu terjadi. Ya, jadi for all Q knows, ya, atau as far as knowledge of Q is concerned, yes, sepanjang pengetahuannya si Q itu, V itu benar. Ya, jadi sehingga terjemahan yang benarnya adalah bahwa setahu Q, V itu benar. Ya. Jadi yang pilihan yang benar adalah setahu agent Q, V benar. Jadi pada umumnya sih benar ya. Nah lalu yang berikutnya mengenai Mondragon Games, bagi yang perhatikan waktu kita main games itu, ini misalnya ini juga soal yang gampang, tinggal Anda dituliskan langkah-langkahnya. Jadi kalau diperankan penentuan siapa yang angkat tangan, siapa yang tidak, itu berdasarkan komponen dari formulanya. Jadi kalau formulanya ini adalah box P imply P, perusahaan dimulai dengan P. Ya. Jadi kalau P dipanggilkan oleh si modulator, siapa yang angkat tangan. Nah ini diketahui kan si P itu ada di kertasnya A sama C, jadi P itu true untuk si A sama si C. Jadi waktu P di call, A dan C angkat tangan. Jadi Anda kasih sedikit penjelasan mengapa A dan C angkat tangan, karena di kertas A dan C ada P. Kemudian langkah berikutnya tentu saja lalu ke box P. Box P, box itu berarti berkaitan dengan siapa bisa lihat siapa. Nah, masing-masing pemain ini tahu dia bisa lihat siapa saja. Nah, di atas sudah ditentukan si A bisa lihat si B yang diri sendiri, si B bisa lihat A dan C dan diri sendiri, si C bisa lihat A dan diri sendiri, seterusnya. Kalau di gambar diagramnya Anda bisa dengan gampang menentukan siapa yang perlu angkat tangan. Dari sini kalau P hanya C angkat tangan, karena A dan B tidak angkat tangan, karena tidak memenuhi syarat bahwa
semua yang bisa dia lihat itu mengangkat tangan pada saat P angkat tangan. Dan terakhir, core P, imply P yang bisa ditentukan dengan gampang. Lihat apakah pada saat core sebelumnya, langkah sebelumnya, angkat tangan untuk P atau tidak. Kalau angkat tangan untuk P, ya sekarang juga angkat. Ya. Atau angkat tangan juga untuk box P. Kalau tidak angkat box P, juga angkat sekarang. Ya, itu. Jadi intinya adalah apakah pada saat sebelumnya P angkat tangan atau box P angkat tangan. Maka sekarang angkat tangan, dan ternyata bisa semua angkat tangan kalau lihat dari satu persatu penjelasannya. Oke, jadi jawabannya adalah A, B, dan C semua angkat tangan. Saya mau nanya. Ya. Kenapa di nomor 2 nggak ada langkah P imply P? Langkah 2, P imply P. Maksud saya di nomor 2 nggak ada langkah yang P imply P. Nggak ada, ini kan rumusnya kan box P imply P. Jadi P imply P jadi bukan, jadi ini box P imply P, kamu dikasih kurung kan, kurungnya begini. Bukan box P imply P, bukan begini. Box itu, ini operator unary itu mengikat lebih kuat daripada panah. Yang kita nggak pakai kurung, box P imply P itu sebenarnya box P itu jadi satu, imply P. Jadi yang imply P itu box P-nya, bukan P imply P-nya. Ya, jadi P imply P-nya itu nggak ada, bukan bagian dari rumusnya. Oh, oke, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya itu Ya. sih ya. Ya, saya lihat jawabannya Fasa di situ, bingungnya di situ ya. Jadi Iya, ya Pak, memang, betul. iya di situ. Ya di situ dia. Jadi P imply P nggak ada, ya karena dia bukan bagian dari komponen rumus. Jadi nggak di call P imply P, ya P box P kemudian box P imply P. Ya itu Pak. Ya pengertiannya. Oke. Ya. Ada beberapa orang juga yang urutannya terbalik. Jadi box P dulu, ya belum, nggak bisa begitu ya, P dulu baru box P, karena P itu bagian dari box P. Nggak bisa manggil box P dulu kemudian baru P, itu terbaliknya. Jadi tidak bisa dibalik ini urutannya, harus sesuai dengan itu. Oke, ya dengan penjelasan seperlunya Anda bisa dapatkan nilai parsial kalau tidak tepat seperti ini. Yang penting semuanya angkat tangan. Ya ada beberapa yang cerita pakai dunia, sebenarnya dimainin sini belum ngomongin dunia ya, cuma benar-benar pemain saja. Oke. Nah ini udah cukup besar ya, 20, jadi ya. Yang berikutnya nomor 3 ini ya DPLL ya, dengan dikasih rumusnya sudah dalam bentuk CNF, tinggal kamu ditulis dalam bentuk kausal seperti itu, lalu terapkan langkah-langkah DPLL. Nah, ada beberapa orang yang tidak melengkap angkanya secara lengkap, biasanya kurang nilainya. Ini karena benar-benar di sini disebutkan suruh tunjukkan setiap langkah dari modul DPLL, jadi Anda mesti menunjukkan langkah per langkah. Pertama, tautology cross-nya ada tidak? Kalau tidak, bilang nggak ada. Yang berikutnya unicross. Unicross-nya lalu nanti diulang-ulangi sesuai dengan itu langkahnya. Jadi pertama ada unicross not B, ya, jadikannya cuma ada satu saja unicross-nya, ya dibuang semua cross yang mengandung not P ini. Jadi dibuang semua, ini buang, ini buang, ini buang, ini buang, lalu buang literal yang berlawanan, karena ini not B, literalnya B, jadi ini dibuang B-nya, dibuang B-nya, akhirnya ini hasilnya. Oke. Lalu masih lihat lagi apakah masih ada unicross? Ya ada lagi unicross ini hasil dari hasil ini, yaitu A atau C, ya terserah pilih yang mana. Ya pilih yang pertama dulu, ini not A, berarti nanti not A-nya dibuang dan liter A-nya dibuang. Jadi tinggal ini. Lalu sekarang ada lagi unicross, diterapkan lagi unicross-nya, bisa not C atau C-nya. Ya ini unicross-nya
ini berarti ini dibuang dan literal C-nya dibuang. Kayaknya didapatkan anti-close. Tapi menurut langkah DPLL berikutnya sebenarnya harusnya mengecek apakah ada literal murni. Ini karena sudah tidak ada sisa cross yang berisi, ya ini literal murninya tidak ada. Itu langkah keempat baru dicek apakah sudah diperoleh empty clause. Dan sudah diperoleh empty clause, yang sudah berhenti karena sudah terjadi levitation. Dan kan empty clause berarti tidak satisfiable, ya, jadi unsatisfiable. Oke. Adakah pertanyaan? Yang ini sudah terapkan metode Tableau. Nah, ini ada beberapa yang tidak mengikuti algoritma Tableau ini, terutama penentuan inisialis. Ya, ini Anda ingat saya ingatkan di slide ini dulu. Mana? Ini. Ya, dilihat ini Tableau prosedurnya. Pertama, tablonya kan dimulai dengan cabang tunggal, di mana setiap node-nya terdiri dari premisnya dan negasi dari konklusinya. Jadi masing-masing premisnya menjadi node, negasi dari konklusinya jadi node. Jadi sebagai contoh di sininya itu, kita lihat ini sejak premis, misalnya ini premis, ini negasi dari konklusi. Jadi ini adalah inisialisnya seperti itu. Ya. Nah, ini banyak yang kelupaan dengan inisialisnya itu, langsung ke situ itu ya tidak sesuai dengan metode tablonya. Ya ada beberapa juga yang premisnya salah, akhirnya di bawahnya salah juga. Jadi memang sangat penting menentukan premisnya itu. Karena tidak boleh juga menyederhanakan, karena di langkahnya Tableau ini justru tidak perlu ada penyederhanaan apapun. Yang penting rule-nya diterapkan. Jadi inisialisnya untuk ini kan premisnya. Ini satu node. Negasi dari konklusi satu node. Udah, ini adalah ada inisialisnya itu. Dan itu terapkan aturan-aturan dari Tableau-nya untuk mencoba mengembangkan ininya. Dan sudah dikatakan berkali-kali di contoh yang lalu itu, supaya Tableau-nya nggak terlalu rumit, usahakan dulu terapkan aturan yang tidak bercabang. Ya. Jadi ini yang tidak bercabang adalah yang ini dulu, yang ini dulu yang terapkan. Ini yang tidak bercabang akan menghasilkan ini. Ini kan negasi dari A or B, nanti adalah not A, not B. Jadi ini menghasilkan ini dari not yang pertama. Kemudian supaya nggak kalau ini kan bercabang nih ya, jadi ini ditunda-tunda dulu ini karena ini kan menghasilkan cabang. Jadi sekarang ini yang diterapkan not A, negasi dari A imply B menghasilkan A and not C ini. Ya. Kemudian yang negasi dari B imply C menghasilkan B and not C. Nah, di sini belum ada kontradiksi. Ini supaya kita mendapatkan peraturan, kita bisa cek apa ada kontradiksi. Setelah itu ini sudah tinggal satu-satunya yang menerapkan adalah aturan yang nomor 1 ini. Nah, sekarang terjadi percabangan A and B imply C menjadi not A B imply C. Jadi ini peraturan ini yang menghasilkan 2 cabang ini. Nah, ini C ini setiap kali kita terapkan aturan, kita cek apakah sudah terjadi kontradiksi. Kalau ini ke atas belumnya, yang sebelah sini sudah terjadi. Ini ada C sama not C, sudah bisa kita tutup. Yang sebelah kiri ini belum. Nah, sebelah kiri belum, berarti kita kembangkan notnya. Ini terapkan aturan yang negasi A and B, jadi cabang not A, not B. Nah, sekarang kita menghasilkan not A, not B, not A dengan A di atas, not B dengan B di atas. Jadi ini dua-duanya tertutup. Sudah seperti ini. Ya. Jadi Anda kasih keterangan di bawah bahwa semua cabang tertutup.
Ini juga sudah lengkap ya, karena tablonya ini sudah tidak ada lagi peraturan yang belum diterapkan ya, semua sudah diterapkan, nggak ada lagi yang bisa ditambahkan lagi di sini. Dan kita sudah dapatkan dia tutup semua, ya sudah lengkap. Jadi karena semua cabang tertutup, menurut aturan tablo, environment-nya terbukti. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi ada variasi nilai di antara Anda itu kebanyakan karena salah di inisialis. Ya. Ada beberapa yang langsung bercabang dari atas, ya itu agak sedikit ruwet ininya tablonya itu, tapi itu tidak mengurangi nilai Anda sebenarnya, karena saya tidak memaksakan Anda untuk mengatakan tablonya harus sederhana mungkin, tapi ya sebaiknya memang seperti itu, cabang ditunda lambat mungkin supaya nanti tidak menghasilkan tablo yang terlalu banyak cabangnya. Maaf Pak, Ya, kalau yang initial list itu nggak bisa di dan ke samping ya, emang berarti langsung dibuat kayak 2 ke bawah gitu. iya. Jadi tadi kan saya udah lihat ini bahwa ini aturannya tablo itu seperti itu. Mana tadi? Ini aturan tablonya. Beginnya itu adalah satu cabang dengan non-notnya itu premis dan negasi dari konklusi. Jadi masing-masing sebagai satu note ini. Ini sebagai inisialis. List of notes-nya itu adalah premis-premis dan negasi dari konklusi itu. Jadi seperti ini contohnya tadi ini, kita mau buktikan ini premisnya ada 1, 2, konklusinya ini. Ya sebenarnya kalau ditulis itu kan sebenarnya A, B, kemudian ini B, C, mau diturunkan A, B, C. Nah ini premisnya ada 1, 2, konklusi enggak ini. Sehingga note-nya inisialisnya ya seperti ini. Ya, ini premisnya negasi dan konklusi. Gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa Anda yang menulisnya seperti ini kan, ada yang menulisnya ini A, B, terus di N kan di sini dengan negasi dari itu. Jadi maunya dibilangnya itu adalah KB N negasi alfa. Itu pengertian di belakang itu, tapi di prosedurnya tablo itu tidak demikian, dia langsung ya setiap note-nya itu mengcover KB dan negasi dari itu supaya note yang bisa itu. Jadi langkahnya sudah tertampil di sini. Kalau Anda tambah 1 jadi ditambah begini, ini berarti perlu 1 langkah tambah lagi untuk memecah ke bawah sini. Itu tidak. Jadi langkah ini sudah tidak ada di metode tablo. Ya. Langsung adalah premis dan negasi dari konklusi. Sebagai note, ya, sebagai inisialisnya itu ini ya, list of. Kalau Anda tuh seperti ini berarti selalu inisialisnya cuma 1 note dong. Enggak kan? Ini note-nya bisa banyak tergantung ada berapa premis dan konklusinya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Jadi itu ya beberapa orang yang kurang di situ. Ya. Jadi Anda nggak boleh digabung di satu ini sudah tidak sesuai dengan metode tablonya. Ya. Oke. Nah, saya lihat itu ada beberapa orang yang kayaknya nggak teliti, jadi dalam awalnya dia udah benar inisialisnya, tapi di bawah misalnya tiba-tiba hilang tanda negatifnya. Hilang nih tanda negasinya, di bawahnya di salah semua, gitu. Ada yang terjadi seperti itu. Ya itu sudah, bagaimana itu sudah, kalau masalah tidak teliti memang susah ya, Anda harusnya memeriksa kembali kerjaan Anda itu, ya, supaya tidak menyesal. Jadi ketelitiannya penting ya. Ini sebenarnya tidak berlaku di sini saya, tapi semua ujian Anda mesti teliti, baca soal apa yang diminta, terus dijawab sesuai dengan permintaan. Ya. Terus diperiksa lagi itu apakah ada yang salah. Banyak yang kesalahannya itu cuma kesalahan yang konyol, yang sebenarnya tidak perlu salah itu. Akhirnya salah kutip atau salah nyalin, akhirnya di bawahnya jadi salah juga. Perlu diperiksa. Nah yang ini juga ada beberapa yang salahnya konyol, ini kayaknya
dari soal yang tahun lalu kan ada X-nya X1, X2 sampai X6. Ini jawabannya juga ada yang tinggal ngopi saja. X6 juga dimasuk-masukin ya. Jadi salah dong ya. Jadi nggak ada X6-nya. Ini X5 cuma ya. Dan notasinya seperti itu. X1 kalau true berarti X-nya bernilai 1. X2 true berarti X-nya bernilai 2. Terusnya nggak boleh Anda bikin-bikin notasi baru lagi yang pakai subscript apa gitu. Itu sudah tidak cocok. Ini karena ini sudah ditentukan seperti ini. Jadi gampang sekali kalau yang A ini mempunyai nilai sedikit dari 1, sudah kita lihat contohnya, tinggal organ saja ini. Dan saya minta dan CNF-nya, ya, beberapa yang jawabnya itu tidak CNF, ya juga salah. Ini mintanya dalam bentuk CNF. Nah, Anda bisa langsung jawabnya seperti ini saja, atau ditulis juga seperti ini, kan kalau dia tidak lebih dari 1, berarti kalau X-nya sudah true, ini berarti yang lainnya tidak boleh true. Ya. Jadi kalau ditulisnya diuraikan jadi ini. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita mau tulis ini kan sebenarnya kan sama aja dengan X1 imply not X2 gitu kan. Artinya kalau X1 ya true ya X2 nggak boleh true. Dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kan begini. Kalau X1 true, X2 nggak boleh true, X3 nggak boleh, X4 nggak boleh, X5 nggak boleh. X2-nya true, X3 nggak boleh, X4 nggak boleh, X5 nggak boleh. X3-nya true, X4 nggak boleh, X5 nggak boleh. X4-nya true, X5 nggak boleh. Jadi ini sudah mengcover semua kemungkinan seperti itu. Jadi ini menjamin bahwa at most ya, 1 tidak bisa lebih dari 1. Ya. Yang C sebenarnya gabungan dari A dan B. Jadi tinggal di-N-kan saja formulanya. Anda tulis begini sudah oke. Jadi conjunction dari A dan B. Karena yang satunya minimal 1, yang B-nya maksimum 1. Kalau digabungkan kan jadi tepat 1. Ya. Nah, yang nomor 6 ini terakhir, ya ini sudah dikasih tabel, sudah Anda isi saja. Ini ada formula model logiknya, sudah tentukan satu persatu. Anda kalau mau digambarkan dulu ini model kripkenya supaya lebih gampang dilihat secara grafik juga bisa. Kalau tidak diisi saja, ini kalau Anda lihat sini coba kita isi satu persatu. Jadi kalau di gambar ini kan ada dunia ini A, B, C, D, E. A melihat D, ini bisa akses D. A bisa akses B. Kemudian B bisa akses C. D bisa akses E. Itu saja. Kemudian di dunia A tidak ada apa-apa, dunia B ada P, ini P-nya true di situ. Di C nggak ada, D nggak ada, E nggak ada. Itu di modelnya seperti itu, simple. Lalu diisi tabelnya terus satu menurut komponen rumusnya paling simple adalah P, jadi P dulu. P di sini berarti cuma dunia B yang true karena ada P yang lainnya false. Untuk Q nggak ada, semuanya false. Not Q ya kebalikannya semuanya true. Kemudian sekarang diamond P, diamond P kan bisa lihat dari setiap dunia ini dia bisa melihat satu dunia lain yang ada P-nya. Jadi dunia A bisa melihat B dan ada P di situ, jadi A ini true. Dunia B dia melihat C nggak ada, jadi nggak true. Dunia C nggak lihat siapa-siapa, ini false untuk diamondnya. Dan juga D lihat E nggak ada P di situ, E tidak melihat siapa-siapa, ini dia diamondnya false. Sekarang diamond dari negasi Q. Nah, kalau sekarang negasi Q, berarti ini kan tadi negasi Q itu true semua ada. Setiap node itu punya negasi Q-nya true. Sehingga kita bisa lihat bahwa untuk diamond Q ini dunia A true karena dia bisa melihat
D. D-nya negasi, Q-nya true. Untuk B juga true karena B bisa melihat C dan C di situ negasi Q-nya true. Nah, C itu false karena C tidak melihat apa-apa. Untuk diamond dia perlu melihat minimum satu dunia lain. D melihat E dan E di situ negasi Q-nya true dan E tidak melihat siapa-siapa, dia false. Saya nggak tahu ada beberapa orang yang ini jawabannya false semua atau true semua, itu nggak tahu dari mana kamu dapatnya. Kemudian ini di N kan ya, ini N kan saja, ini true dengan true dia true, yang lainnya ada true false, ini false semua. Lalu berikutnya bahwa komponen umumnya adalah karena kita punya diamond P, berikutnya adalah box diamond P. Jadi ini diamond P, lihatnya ini dalam bahasa sampai di sini. Sekarang lihat box diamond P, ya berarti mesti lihat masing-masing dunia. Sebelumnya bagaimana dengan diamond P-nya. Jadi perlu lihat double ini. Nah, dunia A itu melihat dunia, karena box itu bisa melihat semua dunia, bisa dari dunia A bisa lihat B sama D. Nah, kita lihat sana D, B dan D tadi diamond P-nya itu false ya, D ini false. Jadi maka ini adalah false juga. Dan juga B bisa melihat C. Nah, waktu itu C diamond P-nya bagaimana? False juga. Jadi ini false. Dunia C tidak melihat siapa-siapa. Nah, ini kalau box tidak melihat siapa-siapa itu true. By default. Kemudian D melihat dunia E dan E di diamond P itu false. Jadi ini juga false. Dunia E tidak melihat siapa-siapa, untuk boxnya itu dia true. Ya. Berikutnya diamond dari box P ini, diamond yang di atas, ya lihat lagi satu persatu. Dunia A bisa lihat B sama D dan B sama D. Berikutnya itu dia false. Jadi ini juga false. B bisa melihat C dan C tadi itu true di sini. Ya, jadi dia ini true. Dunia C tidak melihat siapa-siapa, dari diamond to false. Dunia D bisa melihat E dan E itu dia true tadi ininya. Ya sekarang diamond dari ini adalah true. Dunia E tidak bisa apa-apa, jadi false. Nah, akhirnya ini yang imply yang ini Jadi true imply false, false. Yang lainnya false imply-nya true. Jadi akhirnya ketemu rumus totalnya ini false di dunia A, true di dunia B, C, D, E. Jadi kesimpulannya bahwa rumus semula adalah tidak valid karena dia tidak valid di dunia A. Tidak true di dunia A. Jadi true di dunia B, C, D, E, tapi false di dunia A. Jadi dia tidak valid di model kripto itu. Kalau dia true di semua dunia baru valid. Jadi kesimpulannya tidak valid karena tidak true di dunia A. Apakah ada pertanyaan? Jadi ada di antara Anda yang jawabannya ini ada baris yang benar, ada baris yang salah. Ada yang konklusinya benar tapi di atasnya salah, ya tentu saja itu juga ada pengurangan nilai. Hasilnya secara umum yang sudah saya umumkan ya, nilainya sudah keluar, sudah selesai. Sebenarnya sangat bagus ya, rata-ratanya itu 83.3. Terus ada berapa ya? 8 orang dapat 100 ya. Jadi sayangnya ada beberapa orang yang juga nilainya masih kurang di bawah 50. Nah, itu tolong diperhatikan yang nilainya masih kurang agar dikejar di UAS. Ya, Anda bisa di upgrade nilainya kalau nilai UAS-nya bagus. Oke. Jadi secara umum itu sangat bagus nilainya.
Oke, juga jangan lupa ya itu ya beberapa hari lagi ini tugas kelompoknya udah deadline yang sudah diundur-undur jauh ini, tolong diselesaikan dengan baik. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi untuk presentasi masing-masing kelompok. Oke, masih ada pertanyaan mengenai UTS? Udah ya. Kita teruskan dengan bahan kuliah kita ini. Jadi kita akan bicara mengenai logic engineering, bagaimana meramu logic sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan, sesuai logic ini kan untuk menggambarkan requirement, menggambarkan sifat dari suatu sistem. Kita akan sesuaikan rumus mana yang mesti true di sistem kita berdasarkan makna dari rumus tersebut. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke model logic, ada tambahan operator diamond sama box itu yang mungkin kita untuk melakukan pemikiran yang lebih luas, ya, di mana kita bisa berandai-andai melihatnya dari beberapa dunia yang paralel itu. Nah, sekarang kita akan lihat mengaitkan dengan secara lebih teknis ini. Di mode crypto sendiri itu kan waktu kita mengatakan dunia A bisa ke dunia B secara graf, ya, dari struktur data graf kita akan lalu melihatkan ada node untuk dunia A dan dunia B, terus ada edge-nya, ada panah yang menghubungkan A dengan B. Ya. Jadi dari graf itu kita bisa mengekspresikan relasi antar dunia itu sebagai sebuah relasi yang kita gambarkan pakai graf. Ya. Jadi bicara mengenai relasi R. Relasi itu kan merupakan subset dari Cartesian product, ya, produk Cartesian yang merupakan suatu cara pemetaan, pemasangan antar unsur dari dua himpunan, misalnya seperti itu. Jadi kita mengatakan bahwa ada hubungan antara X sama Y, berarti dari X saya bisa mencapai Y, berarti nanti kalau ada node-nya X, ada node-nya Y, kalau kita gambarkan dari A dan B ada panahnya. Jadi X berhubungan sama Y, seperti itu. Nah kita waktu Anda belajar di matematika diskrit, entah 1 atau 2, belajar berbagai macam sifat relasi. Nah, sifat relasi ini juga nanti bisa tercermin di dalam struktur mode crypto itu punya makna tertentu. Nah, bahwa misalnya kalau grafnya itu refleksif, apa maknanya terhadap rumus yang berlaku di dunia atau di mode crypto tersebut? Ya, seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan struktur dari relasinya tersebut. Kalau kita perhatikan misalnya ini slide 26 yang ya, kembali ke slide 26. Ini mengenai semantik dari possible world semantik untuk modal logik. Kita bicara mengenai apakah suatu dunia memenuhi suatu rumus tertentu, artinya apakah dunia X memenuhi suatu rumus V, artinya V itu true di dunia X, atau X mensatisfy V. Jadi ini relasinya itu, karena simbol ini ya, dua kaki jajar, satu kaki ke kanan ini, itu artinya satisfy ini. Jadi katakan X satisfy V, berarti X itu di X itu V itu true.
Dan yang muncul pengaruh R-nya ini, relasinya itu apabila kalau kita di sini kan bicara mengenai yang operator yang klasik, misalnya AND OR gitu, itu tidak bicara mengenai dunia lain. Jadi tidak perlu bicara mengenai R yang mana akses. Tapi kalau kita bicara mengenai box sama diamond di sini, itu R itu ikut dibicarakan di sini. Ya. Jadi seperti tadi itu, suatu dunia X mensatisfy box C jika itu setiap dunia Y anggota DW ini, setiap dunia Y di mana Y bisa akses dari X, ya, jadi ada relasi X sama Y, dan kita tahu Y itu mensatisfy V. Ya, artinya si X ini katakan memenuhi box V apabila setiap dunia yang bisa dicapai dari X itu memenuhi C. Ya. Jadi suatu dunia X satisfy box C jika setiap dunia yang bisa dicapai dari X itu juga satisfy C. Jadi ini bicara mengenai R-nya ini, relasi ini. Masuk ke sini. Dan juga dengan diamond, kalau ada sedikitnya satu dunia lain, ya, satu dunia yang bisa diakses dari X, di mana C itu true dunia tersebut. Kalau ini there is, jadi harus ada minimum satu dunia Y yang bisa dicapai dari X. Ingat X dan Y ini bisa sama ya. Ini kita dibilang X-nya nggak boleh sama dengan Y. Kalau kita punya relasi yang terjadi refleksif itu bisa saja kan antara dunia X dan X itu berhubungan gitu, ada satu node ini bisa saja dia berhubungan diri sendiri seperti ini. Bisa saja dalam hal ini X dan Y-nya aja sama. Jadi X is necessary true. Jadi yang pembacaan dari box V itu necessary true. Jika V itu true di semua dunia Y yang bisa diakses dari X. In a certain way itu maksudnya ya tergantung kepada relasi yang ada. Ya, apakah lewat diri sendiri atau memang ada dunia lain di mana dia bisa akses gitu ya. Jadi tentu saja ini lalu ditentukan oleh relasi R ini tadi ya. Jadi R X Y true berarti X itu bisa mengakses Y ya. X bisa mengakses Y atau ada relasi antara X sama Y. Nah, secara intuitif kita mengatakan V itu memang harus true, necessary true, necessary V, berarti V itu memang necessarily berlaku. Ya. Jika V itu true di semua possible world. Nah, jadi possible-nya itu artinya semua world yang bisa akses dari dunia sekarang ini. Jadi kalau sekarang kita berada di dunia sekarang kita ini, di mana Anda sekarang berada, saya sekarang ada di Depok, jam sekian gini, nanti 1 jam lagi saya ada di mana misalkan seperti itu. Saya bisa mencapai di mana. Nggak mungkin misalnya 1 jam lagi saya ada di Bandung nggak nyampe. Nah itu nggak aksesibel ya dunia seperti itu. Jadi yang possible itu yang bisa akses dari dunia sekarang. Itu maksudnya dengan possible tadi. Jadi tentukan oleh si R ini. Jadi suatu Y possible world according to the information X. Artinya antara X dan Y ini ada relasi R berlaku di situ. Jadi ini bicara mengenai necessity, mengenai bahwa sesuatu harus true dengan pengertian box tadi itu berarti true di semua possible world. Possible artinya bisa diakses dari X menurut R. Nah kalau kita sekarang melihat mengenai knowledge, pengetahuan, apa arti dari R ini? Jadi kalau X bisa mencapai Y, ya artinya X dan Y berrelasi, artinya apa? Artinya Y bisa menjadi
dunia sebenarnya sesuai dengan pengetahuan IGQ. Actual world itu artinya yang suatu dunia yang memang aktual bagi si agent yang bersangkutan, dunia yang mungkin dicapai. Misalnya sekarang saya ada kayak dari contohnya saya sekarang ada di Depok, 1 jam lagi, apakah mungkin saya ada di Bandung? Nah, tidak mungkin, ya. Berarti ya 1 jam lagi itu Bandung itu bukan dunia aktual bagi saya, dalam arti saya tidak bisa akses ke situ. Ya. Jadi the actual world is X. Jadi kalau kita mengatakan dunia aktualnya adalah X, berarti si IGQ ini artinya kalau kita sendiri-sendiri, di mana IGQ itu secara umum kita itu tidak omniscience. Masih ingat kemarin apa arti omniscience? Apa artinya omniscience? Ini ada kata omni. Ini kayak ada rumah sakit omni. Omni, apa arti omni ini? Omni plus science ini ada. Ada kata apa? Ini ya, omni science. Science ini kan pengetahuan, mengetahui. Science, mengetahui. Omniscience itu artinya tahu segalanya. Ya, kita akan manusia itu tidak omniscience, tidak tahu segalanya. Ya. Jadi tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita mengatakan dunia X itu aktual, bagi kita berarti bagi kita atau bagi si IGQ ini tidak bisa merule out atau mengatakan tidak mungkin itu adalah Y. Artinya kita bisa, karena antara X dan Y itu ada hubungannya, jadi bisa saja Y juga menjadi dunia aktual bagi kita kalau X dan Y ada hubungannya. Jadi sifat dari relasi ini menentukan nanti sifat dari dunia atau krike semantik yang kita bicarakan itu. Kemungkinan-kemungkinannya apa saja. Jadi kalau samsara ini situasinya begini, apakah nanti bisa dicapai situasi yang lain? Situasi yang lain itu yang seperti apa yang bisa dicapai? Nah, ini nanti bisa dibaca dari relasi yang ada ini. Nah, Anda mengenal waktu di matematika diskrit itu relasi bentuknya ada beberapa sifat relasi. Di sini ada beberapa tambahan yang mungkin Anda belum pernah dengar sebelumnya. Yang jelas mungkin Anda sudah pernah belajar mengenai sifat refleksif gitu kan, atau yang disebut dengan raw, sifat raw. Jadi suatu relasi itu refleksif artinya setiap unsur itu berelasi dengan diri sendiri. Ya, X itu dikatakan refleksif. Bisa beri contoh saya sebuah relasi yang refleksif? Halo, Anda udah belajar, udah banyak ini MD1, MD2, belajar macam-macam juga di kalkulus segala macam. Ini relasi yang refleksif contohnya apa? Relasi yang refleksif. Gimana untuk setiap unsur ini X berhubungan dengan X ini, relasi dengan X. Contohnya apa? Halo, kok Supi sih? Ini masih pada terhubung sama saya nggak ya? Halo, nggak ada yang nyaut sama sekali. Agnes. Halo Agnes. Ya Pak. Masih terhubung toh. Jadi kita masih berelasi ini.
Saya masih bisa akses Anda. Beri contoh relasi yang refleksif. Kalau misalnya Misalnya, dia bisa akses dirinya sendiri. ya apa contoh relasinya? Rx, X. Ya itu kapan bisa Sendiri. terjadi di dunia nyata ini, kita biarkan mengatakan setiap unsur itu sendiri itu relasi seperti apa. Misalnya Agnes, kamu berrelasi sama diri kamu itu apa misalnya? Kamu sama kamu itu pasti berrelasi. Relasi ini apa? Yang Relasinya ya, setiap orang ikut di kelas ini kan ada 61 orang di antara Anda ini ya, 61 peserta di kuliah Lokom ini, mana relasi yang setiap orang ini berhasil sendiri sendiri? Lupa ya, waktu di MD kan pasti diomongin itu. Relasi yang refleksif itu apa? Relasi sama dengan. Ini kalau R ini adalah relasi sama dengan, gitu. Apapun kan sama dengan diri sendiri. Jadi kalau saya menerapkan relasi sama dengan, ya itu relasi ini, relasi sama dengan, ya equal ini. Relasi equal itu kan refleksif. Agnes kan sama Agnes, sama nggak? Sama kan? Abdurrahman sama Abdurrahman. Firdan sama dengan Firdan. Askia sama dengan Askia. Ya, setiap orang sama dengan diri sendiri kan? Jadi ini relasi sama dengan itu refleksif. Oke, sekarang Agnes, di contoh relasi yang tidak refleksif. relasi antar teman yang ngambil Lokom. Relasi apa? Relasi antar teman nih, relasi apa? Ada relasi yang saya nggak tahu, relasi rahasia, relasi apa di antara Anda, relasi dagang, relasi apa? Ini relasi yang pasti bahwa tidak refleksif itu apa? Relasi Bisa, yang tidak sama dengan. iya, relasi tidak sama. Ya kan dia jelas tidak refleksif kan, pasti kan orang sesuatu itu pasti sama dengan dirinya, nggak mungkin tidak sama kan. Jadi kalau relasi tidak sama itu kan tidak refleksif. Karena X itu tidak sama dengan X. Agnes kan tidak sama Agnes. Atau relasi yang lebih lagi, misalnya relasi lebih besar. Relasi lebih besar. Ya. A lebih besar dari B. Ya nggak mungkin A sama dengan B. Ya kan? Jadi tidak refleksif itu lebih besar itu. Oke? Jadi ini contoh reaksi yang refleksif itu seperti itu, maksudnya. Jadi kalau kita mengimplementasikan ini sebagai dunia, kalau bicara mengenai relasi yang refleksif itu, yang tadi kita lihat tadi itu yang kita gambar bahwa oh si A bisa lihat diri sendiri. Nah itu melihat diri sendiri itu nanti yang melihat ini kalau kita lihat dia bisa lihat diri sendiri berarti contohnya yang di soal kemarin itu yang di UTS itu kan saya bilang ada 3 pemain itu kan, pemain A, ada pemain B, ada pemain C. Si A bisa lihat sendiri, si B bisa lihat sendiri, si C bisa lihat diri sendiri. Berarti melihat di relasi tersebut itu refleksif. Karena kalau kita gambarkan si A arah panah ke A sendiri, si B arah panah ke B sendiri, si C arah panah C sendiri, bisa lihat sendiri. Jadi di spesifikasi mode Kripke yang kemarin di soal UTS itu termasuk suatu relasi yang refleksif. Ya, karena setiap pemain itu bisa melihat diri sendiri. Jadi melihatnya itu refleksif di situ. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang simetrik, ya juga udah pernah belajar, misalnya di MD juga simetrik, artinya kalau X berhubungan dengan Y, maka imply Y dengan X. Ya, itu refleksi simetrik.
Jadi bolak-balik. Ya. Nah, di relasi kemarin yang di ujian itu simetrik enggak? Coba saya tanya. Siapa? Andrew. Halo Andrew, Theodore. Iya, Pak. Masih ingat kemarin soal yang ini? Kemarin di Bentar, soal saya itu? baca soal, saya buka soalnya dulu, Pak. Bisa melihat B. Enggak simetrik, Pak. Enggak simetrik ya, karena lihat kemarin kan A bisa akses B, B tidak akses A, gitu kan? Iya. Jadi tidak simetrik. Oke? Iya. Kalau simetrik harus bolak-balik. Iya. Jadi tidak simetrik. Yang kemarin refleksif ya, tidak simetrik. Oke, sekarang transitif. Dan situ berarti kalau R berhubungan dengan Y dan Y berhubungan dengan Z, imply X berubah sama Z. Jadi A bisa lihat B, B bisa lihat C. Apakah imply A bisa lihat C? Kalau iya berarti transitif. Ya. Misalnya hubungan suka nih, A suka B, B suka C. Itu transitif enggak? Ya, hubungan suka menyuka itu Harusnya tidak, Pak. tidak ya. Kalau A suka B, B suka C, belum tentu si A suka C gitu kan. Karena kalau A suka B, B suka C dan imply A juga suka C, itu berarti transitif kan, tidak belum tentu transitif. Ya. Contoh yang transitif itu contohnya yang tadi hubungan sama dengan. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C kan berarti A juga sama dengan C. Ya, itu kan transitif. Dan juga lebih besar, ya A lebih besar dari B, B sebelah C, maka A juga lebih besar dari C. Itu juga transitifnya. Itu tiga sifat ini yang misalnya Anda sudah pernah belajar di MD, ya gitu. Dan juga Anda belajar waktu itu kalau suatu relasi itu refleksif, simetrik dan transitif, dia punya keistimewaan, lalu disebut relasi apa namanya? Relasi ekivalensi kan, relasi kesetaraan. Itu kita sebut equivalent relation. Relasi yang sifatnya refleksif, simetrik dan transitif itu menjadi sesuatu yang disebut relasi equivalence. Ya. Itu Anda sudah belajar di MD itu. Ya, kalau kita punya suatu relasi equivalence, apa pengaruhnya? Masih ingat? Ini masih MD ini. Juga mungkin suruh data Anda perlu itu. Kalau suatu relasi bersifat refleksif, bersifat transitif, bersifat simetrik, dia menjadi suatu relasi equivalensi, equivalence atau suatu relasi kesetaraan. Apa pengaruhnya kalau kita punya satu himpunan objek itu lalu berlaku nih relasi yang sifatnya refleksif, simetrik dan transitif? Apa pengaruhnya? Ini penting buat Anda ini ya, nanti belajar big data, data science segala macam ini. Misalnya saya punya sejumlah besar data, terus diterapkan suatu relasi R pada data kita ini, mungkin jumlahnya ada jutaan data, kemudian sifat dari relasi yang diterapkan pada data kita itu punya sifat refleksif, simetrik dan transitif, sehingga dia menjadi suatu relasi ekivalensi. Apa pengaruhnya pada data kita ini? Apa yang bisa Anda katakan mengenai data kita ini? Itu himpunannya bisa dibagi jadi kelas-kelas gitu bukan ya, Pak? Iya, betul sekali. Itu kita sebut apa? Bisa dipartisi. Jadi kalau itu bisa di-cluster, jadi kelompok-kelompok. Ya. Di mana yang unsur-unsur yang termasuk dalam parti yang sama itu satu sama lain apa? Saling punya relasi, Pak. Ya, jadi saling ekivalen mereka ini. Ya, equivalence itu. Nah, beri saya sebuah contoh relasi yang equivalence ini, yang Anda temui sehari-hari di ilmu komputer ini.
Misalnya saya beri Anda sebuah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada berapa banyak? Ya, tak terhingga, Pak. Tapi nggak banyaknya kan? Nah, coba sekarang Anda terapkan suatu relasi sehingga bilangan bulat itu bisa lalu dikelompokkan jadi 3 kelompok saja. Relasi modulo bisa tidak, Pak? Iya betul, itu mod itu persis sekali. Mod itu adalah suatu relasi ekivalensi. Sifatnya mod itu refleksif. Sifatnya itu juga simetrik dan sifatnya juga transitif. Kalau semua bilangan bulat ada mod dengan 3 misalkan, hasilnya cuma 0, 1 atau 2 kan ke mod 3. Nah, semua yang mod 0 masuk ke kelompok yang 0. Semua yang modnya 1 itu masuk kelompok 1. Semua yang modnya 2 masuk kelompok yang 2. Jadi cuma 3 kelompok saja. Nah, semua bilangannya yang termasuk dalam kelompok yang sama itu kalau di mod dengan 3 hasilnya 2. Misalnya masuk itu angkanya bilangan apa? Dengan 2, bilangan 5, bilangan 7, dan seterusnya. Kalau di mod 3 sama dengan 2. Gitu. 7 enggak ya, tadi berapa sih mod 3? 5 ya 2, 5, 8 ya 11 dan seterusnya. Itu mereka semua masuk kelompok 1. Jadi relasi itu lalu bisa menginjus, bisa menimbulkan suatu tadi partisi ya, pengelompokan ya, jadi kelompok seperti itu. Itu ekivalensi. Jadi yang ekivalen itu berada dalam kelompok yang sama. Contohnya seperti itu. Jadi relasi itu bisa lalu memberikan struktur tertentu ke data kita. Yang tariknya kelihatan nggak punya hubungan, tapi setelah kita menerapkan suatu relasi, jadi muncul suatu pola, suatu hubungan yang bisa kita gunakan. Ya, itu ya. Nah, di sini Anda lihat yang 2 baru ini yang mungkin belum pernah Anda belum literasi sebelumnya adalah yang serial sama Euclidean ini. Ya. So, relasi yang disebut katakan serial atau dikatakan extendable, maka notasinya adalah ini siapa tahu ini bacanya apa ini? Kalau ini kan refleksi pakai rho, R. Simetrik pakai sigma, ini S-nya. Terus transitif pakai tau, T. Ini serial ini extendable, ini bacanya apa nih? Ini huruf Yunani yang kayak N ini bacanya apa? Halo? Udah nggak tahu nih. Huruf Yunani ini apa ini? Yang kayak N ini? Halo, masa nggak ada yang tahu? Eta bukan, Pak? Iya, betul. Eta, ya eta, betul. Eta. Jadi maka ini hubungan dengan apa ini? Extendable, ini, ya, extendable. Jadi ini relasi yang sifatnya extendable itu dikatakan sebagai suatu relasi yang eta, ya. Ini coba di sini ya. Setiap dunia W, X-nya, setiap X itu ada suatu dunia Y di mana X dan Y ini berhubungan. Jadi, lalu sekarang tanya bagaimana Y? Ada lagi suatu dunia lain di mana Y berhubungan. Jadi setelah setiap dunia itu ada dunia berikutnya yang dia bisa pergi. Jadi kan extendable, jadi selalu ada extend-nya, selalu bisa melanjutkan perjalanan, selalu ada extend-nya. Ya, artinya maka disebut serial juga di sini karena selalu ada yang berikutnya. Dari X selalu ada Y, dari Y ada Z, selalu ada apa yang berikutnya. Tapi ininya tidak ada katakan di sini bahwa X dan Y nggak boleh sama. Ya boleh saja Anda punya suatu himpunan misalnya himpunannya itu cuma berisi X dan sudah Anda mengatakan bahwa X itu berhubungan sama X misalnya ini refleksif gitu ya, jadi X-nya berhubungan sama X itu. Apakah relasi ini extendable? Jadi saya punya himpunan cuma berisi satu anggota saja, X saja. Dan diketahui X-nya berhubung sama X. Extendable nggak ini? Menurut definisi dari relasi ini. Jelas R-nya kan
refleksif ini karena R-nya berubah R, jadi dia refleksif. Jadi berlaku rho di sini. Apakah juga eta? Ngaku nggak? Harusnya berlaku, Pak. Ya, jelaskan. Karena nggak ada dibilang kalau X itu tidak sama dengan Y. Ya, jadi kan ini untuk setiap X, ini X-nya cuma ada satu, ada Y, di mana X-nya berusaha sama Y. Nah, sini X-nya, yang Y-nya sama aja, ya boleh saja kan X, Y sama dengan X-nya. Ya kan bilang untuk setiap X dari W, ada Y anggota dari W, dan hal ini X-nya, dan ada X-nya lagi, ya, kita bisa pilih sama dengan X sendiri, di mana si X sama Y ini berhubungan, dalam hal ini kan X-nya sendiri-sendiri. Jadi ini extendable. Nah, dalam hal ini extendable juga ini. Ya. Kalau hubungan misalnya kayak bilang bulat gitu, terus kamu bilang ini apakah extendable, hubungan lebih besar? Apakah setiap bilangan bulat itu ada bilangan berikutnya yang lebih besar dari dia? Untuk setiap bilangan bulat. Jadi kita lihat hubungan lebih besar gitu ya. Apakah hubungan lebih besar itu extendable? Jadi ya, karena setiap bilangan bulat itu selalu ada bilangan yang lebih besar dari dia, karena kan sampai tak beringga ya ada lagi yang tak beringga, seterusnya kan nggak bisa habis. Jadi itu termasuk extendable. Ya. Kemudian ini hubungan yang berikutnya relasi yang Euclidean. Ini mungkin ada juga belum mendengar sebelumnya. Ini Euclidean ini sedikit agak abstrak di sini. Jadi bicara mengenai 3 unsur sekarang, kayak tadi yang transitif tadi ya. Kalau kita bicara mengenai hubungan transitif itu bicara mengenai 3 unsur dari dunia. Ingat-ingat lagi di sini secara umum kita mengatakan X, Y, Z, tapi tidak ada ketentuan bahwa X, Y, Z-nya nggak boleh sama ya. Pokoknya ada 3 unsur, boleh jadi sama, boleh beda saja ini. Di secara umumnya bisa beda, tapi kalau disamain juga boleh. Jadi berikan 3 unsur X, Y, Z dari W dengan X-nya berrelasi dengan Y dan X berrelasi dengan Z. Jadi lihat ini ya, hubungannya ini adalah X, ini Y, ini saya gambarnya susah ini. Ya, jadi sekarang Anda lihat hubungannya ini X dengan Y dan X dengan Z ya. Beda sama yang transitif tadi itu, kalau transitif kan X dengan Y, Y dengan Z. Ini X dengan Y, X dengan Z, imply ada hubungan adalah Y dengan Z. Ini. Nah ini kalau lihat gambar ini mengingatkan Anda pada gambar apa ini? Vektor, Pak. Ya, vektor ya. Ini ada vektor penjumlahan vektor ini ya. Ini berlaku di ruang Euclidean. Jadi ini sebenarnya disebut Euclidean properties ini ya. Jadi X dengan Y, X dengan Z imply Y dengan Z hubungannya. Ya, jadi ini lihat sini seperti vektor hubungannya itu. Itu sebuah relasi Euclidean. Nah ini adalah sifat-sifat nanti itu mempunyai peranan untuk memberikan makna tertentu, probabilitas tertentu pada model Kripke yang kita bicara nanti di dunia model logik ini. Ya, ada tambahan ini. Kita lalu nanti kita akan lihat ini nanti di metode tableau untuk model logik. Kita sekarang kan belum bicara mengenai metode tableau untuk model logik. Kemarin yang kita di ujian maupun yang kita bisa sejauh ini, tableaunya berlaku hanya untuk logika klasik yang belum ada. Kita bicara bagaimana kalau ada operator box sama diamond di situ. Nanti kita waktu bicara itu
sifat-sifat dari R yang Euclidean, serial segala macam itu bisa muncul di situ. Ya, jadi ini adalah tambahan ini sekalian mereview berbagai sifat relasi yang udah pernah Anda pelajari. Ini sekarang mudah-mudahan menambah kejelasan bagi Anda mengenai relasi ini. Dengan sifatnya tertentu ini sebenarnya memberikan kita suatu pandangan baru terhadap sifat dari himpunan yang dibicarakan ini. Nah, ini penting sekali untuk kita nanti sebagai orang ilmu komputer, orang sistem informasi diberikan suatu set of data besar. Bagaimana kita bisa memaknai data ini hubungan satu sama lain. Nah, sebenarnya bicara relasi ini. Jadi machine learning sebenarnya itu saya learning mengenai relasi antar data. Dan relasi ini sebenarnya banyak macamnya. Oke. Oke, jadi ini waktunya sudah habis nih. Jadi ini sebagai pengantar saja buat Anda. Nanti kita akan melihat berbagai bentuk relasi ini dikaitkan juga dengan sifat dari mode Kripke nanti. Ya, itu berikutnya. Nah, ini contoh nanti ini kalau box V, ya kan, yang kita lihat misalnya agen Q knows V, kalau dibicarakan sebagai mengetahui atau tahu, apa sifat relasi dari R-nya kalau berlaku V di situ. Jadi ternyata nanti ini, ya, kalau rumus ini berlaku di suatu sistem, seperti yang soal ujian yang saya kasih di UTS kemarin ini kan box V imply V. Maka kalau rumus ini true, imply apa? Bahwa mode Kripke-nya itu pasti refleksif. Contoh kemarin kan yang 3 pemain ABC kan A bisa lihat sendiri, B bisa lihat sendiri, C bisa lihat sendiri. Kalau Anda buat pemain seperti itu, di mana setiap pemain bisa lihat diri sendiri, pasti box V imply V berlaku di situ. Coba Anda lihat. Saya cuma lihat kemarin 3 pemain, cuma sekarang saya bikin ada 100 pemain, di mana masing-masing pemain bisa lihat diri sendiri. Maka pasti box V imply V itu berlaku di sistem itu. Jadi kalau R-nya itu refleksif, maka rumus box V imply V ini berlaku. Nah, ini Anda lihat kan, ini kan penting untuk sebagai pengetahuan itu kan. Kalau saya tahu V-nya benar. Berarti apa yang saya tahu itu benar adanya. Nah, karena mau kan sistemnya seperti itu, artinya apa yang Anda taruh di database itu mestinya sesuatu yang benar. Kalau database Anda mengatakan, ya ini datanya ada di saya. Nah, data ini harusnya kan benar. Kalau data di data Anda bisa ada yang nggak benar, berarti rumus box V imply V-nya nggak berlaku di situ. Jadi kita maunya sistemnya kan sifat ini berlaku. Jadi apa yang kita tahu itu benar adanya. Jadi harapannya apa yang Anda pelajari di mata kuliah itu semuanya sesuatu yang benar ya, bukan ilmu palsu gitu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi R-nya mesti refleksif. Jadi kalau R-nya refleksif, dijamin ini rumus box V imply V-nya itu benar. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tadi masih ada yang telat. Kalau masih telat bisa lapor ke saya ini untuk isi absen. Kalau tidak, sampai di sini yang lainnya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.